Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sir and good morning friend. Before introduction the name Ade Irmaritonga. Here I will present my material that discuss the determiner. Okay, to shorten the time, I will start this presentation. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari determiner. Determiner adalah kata yang diletakkan di depan noun atau kata benda yang berfungsi untuk memperjelas makna noun tersebut, di mana kombinasi antara keduanya membentuk suatu noun phrase atau frasa kata benda. Determiner berbeda dengan pronouns karena determiner selalu diikuti oleh kata benda atau noun, baik personal pronoun di mana ada I, you, they, we, he, she, it, dan positive pronouns mine, yours, theirs, our, his, her, its. Keduanya bukan merupakan determiner. Adapun fungsi dari determiner ini yaitu untuk membatasi makna suatu noun atau memperjelas suatu noun. Contohnya itu bisa kita ambil satu kalimat seperti I watch movie. Pada kalimat tersebut tidak jelas makna dari kata movie ini. Berbeda jika ditambahkan determiner di depan kata movie, akan menjadi I watch a movie. Jadi kalimat yang kedua ini dia lebih jelas daripada kalimat yang semula. Berikutnya ada macam-macam determiner. Determiner terbagi menjadi dua macam, yaitu ada general determiner dan specific determiner. Di mana general determiner ini adalah determiner yang bersifat umum dan tidak menunjukkan dengan pasti kata benda yang diperjelas. Sedangkan specific determiner ini adalah determiner yang menunjukkan secara spesifik kata benda yang diperjelas. Yang berikutnya itu adalah pembagian determiner, di mana di general determiner terdapat indefinite artikel, di mana artikel yang digunakan pada hal atau kata benda yang tidak spesifik meliputi person, thing, and idea. Maksud tidak spesifik di sini adalah tidak merujuk kepada suatu orang, benda, maupun ide tertentu, melainkan membicarakan secara umum. Adapun bagian dari indefinite article ini yaitu a dan an. Example-nya a book or an umbrella. Setelah indefinite article ada quantifier. Di mana quantifier ini adalah determiner yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak jumlah sesuatu, dan quantifier ini terdiri dari many, few, several, a couple, none, of, not much, a little. Adapun example dari quantifier ini ialah
Many people assume that this life is perfect. And he only has few duties to attend the meeting. Ini adalah contoh dari quantifier, yaitu ada distributif. Dimana distributif ini adalah kata yang diletakkan di depan noun atau kata benda yang berfungsi untuk memperjelas makna noun tersebut. Distributif ini terdiri dari all and every. Dan example-nya itu all students at the school pass the final exam. Contoh yang keduanya, every citizen has the right to use the public infrastructure. Ini adalah contoh dari distributif, yaitu ada all and every. Pembagian determiner yang berikutnya itu ada spesifik determiner, di mana dari spesifik determiner ini memiliki bagian yang pertama itu ada di definite article, di mana definite article ini adalah artikel yang digunakan pada hal atau kata benda secara spesifik, tidak seperti yang indefinite article sebelumnya, dia tidak secara spesifik. Dan definite article ini terdiri dari the. Example-nya the place that I just visit is cozy. Ini adalah contoh dari definite article. Setelah definite article ada demonstratif,
di mana demonstratif adjektif ini adalah determiner atau special adjective yang digunakan untuk menerapkan noun dalam hal jarak atau distance dan jumlah atau number. Determiner ini memiliki bentuk yang identik dengan demonstratif pronoun. Demonstratif adjektif terdiri dari this, that, those, and this. Adapun contoh dari demonstratif adjektif ini ialah this book, that car, these mangoes, and those bottle. Ini adalah contoh dari demonstratif adjektif. Baik, setelah kita membahas tentang definite article dan demonstratif adjektif, berikutnya ada possessive adjective. Di mana possessive adjective ini adalah determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun, non-possessive adjective terhadap noun. Dan possessive adjective ini terdiri dari my, your, his, her, its, and our, their. Dan adapun contoh dari possessive adjective ini ialah sampelnya seperti my book, your father, their room, our class, ini adalah contoh dari possessive adjective. So many presentation from me, more and less I apologize and sorry for the mention of language and writing that are still wrong, and friends are welcome to ask, respond, and add the result of my presentation. And my presentation is closed. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir, and good morning, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Good morning, friend. My name is Dialo Pitaloka. I will present the result of my paper titled Simple Future Tense. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian Simple Future Tense. Simple Future Tense adalah bentuk kalimat untuk menggunakan kepada tindakan atau peristiwa yang belum mulai digunakan dan akan terjadi di masa depan. Kalimat simple future tense juga biasa digunakan untuk menyatakan prediksi atau kemauan ataupun niat. Simple future tense memiliki dua bentuk yang berbeda dalam grammar
bahasa Inggris. Yang pertama ada shall or will, yang kedua ada going to. Pembahasan kedua yaitu rumus simple future tense. Pada jenis kalimat positif dalam bentuk verbal, apabila menggunakan will atau shall, maka rumusnya yaitu subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Contohnya itu, he will play his favorite game. Yang kedua, apabila menggunakan going to, maka rumusnya itu subject plus am or is or are plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya itu, Adam is going to sleep at hotel tonight. Yang kedua, pada jenis kalimat negatif, apabila menggunakan will or shall, rumusnya itu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Contohnya itu, he will not play his favorite game. Dan apabila menggunakan going to, maka rumusnya itu subject plus am or is or are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya itu, Adam is not going to sleep at hotel tonight. Dan pada jenis kalimat interrogatif, apabila menggunakan will or shall, maka rumus yang pertama yaitu will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya itu, will he play his favorite game? Dan apabila menggunakan going to, maka rumusnya itu am or is or are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya itu, is Adam going to sleep at hotel tonight? Dan pada pembahasan ketiga yaitu ada fungsi simple future tense. Di sini fungsinya itu ada 8, yaitu yang pertama, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Contohnya itu, they will arrive from Balikpapan in a few days. Yang kedua itu, menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Contohnya itu, we shall meet the clients by noon. Yang ketiga itu, menyatakan suatu permintaan kepada orang lain. Contohnya itu, will you help me get the book on the top shelf? Yang keempat itu ada menyatakan suatu tawaran terhadap orang lain. Contohnya itu, will you sit down by my side? Yang kelima ada menyatakan mempersilahkan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu, will you come in please? Yang keenam itu menyatakan suatu ajakan kepada orang lain. Contohnya itu, will you accompany me to the library? Yang ketujuh ada menyatakan suatu keharuan. Contohnya itu, she will do her best at the storytelling contest. Yang ke-8 itu ada menyatakan syarat atau kalimat pengandaian. Contohnya itu, I shall go to Europe if I have a lot of money. Pembahasan yang keempat ada keterangan waktu pada simple future tense. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple future tense
Yang pertama itu ada tonight, yang kedua ada tomorrow, yang ketiga ada the day after tomorrow, yang keempat ada two letters day, yang kelima ada until, yang keenam ada next month, yang ketujuh ada next time, yang ke-8 ada this afternoon, yang ke-9 ada while, yang ke-10 ada in a little while. Pembahasan yang kelima itu ada ciri-ciri simple future tense. Yang pertama itu predikat kalimat dalam bentuk tenses sering berupa shall or will plus infinitive. Contoh kalimatnya itu she will take bath in my bedroom. Yang kedua, kata kerja bantu shall digunakan untuk orang pertama yaitu I dan we, sedangkan kata will digunakan untuk yang lain seperti he, she, it, you, they. Contohnya itu we or I sleep, see a drama tonight. Itu apabila menggunakan orang pertama. Dan apabila menggunakan he, she, it, you, they, contohnya itu seperti ini. You or they or she or he will see a drama tonight. Yang ketiga itu ada bentuk tanya disusun dengan memindahkan kata bantu shall or will ke depan subjek, sedangkan negatifnya dengan menambah kata not di belakang kata bantu shall or will atau setelah objek. Contohnya itu shall not we go together tonight? Okay, so many result from my presentation. Less and more I apology. That's all and thank you.